Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Keteisen chapter ke-15, yang mana di chapter kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan lagi antara Yagi Munenori versus William Adams, di mana Yagi Munenori menggunakan teknik William Adams untuk memojokkan dirinya. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan masa lalu dari William Adams. Di sini dijelaskan tepatnya pada tahun 1564 di Kent Country, Inggris, William Adams lahir. Sementara dia bekerja sebagai pelaut seperti ayahnya, ibunya melatihnya dalam seni bela diri tertentu. Ibu William, meskipun dia seorang wanita, dia menjadi petarung profesional yang bertarung dalam beberapa event tertentu. Hal seperti ini sangat lazim di Eropa pada waktu itu. Dan dengan demikian, dia diberkati dengan bakat yang luar biasa untuk seni bela diri. Dia mewariskan seni tarian Dick yang dia sendiri sempurnakan kepada putranya yang mewarisi bakat ilmu bela dirinya. Yang ternyata kita bisa melihat bahwa ilmu bela diri milik William Adams adalah keturunan langsung dari pengalaman ibunya. Setelah itu kita diperlihatkan pada masa sekarang, pertarungan antara William Adams versus Yagi Munenori. Di sini William Adams mengatakan, "Jadi Anda menantikan tarian Dick dariku ya? Bisakah seorang samurai seperti Anda akan memulai tarian seperti itu, ha?" Munenori menjawab, "Tentu saja, bahkan saya juga memiliki bakat untuk menari." William Adams mengatakan, "Seksi sekali. Kalau begitu mari kita adakan pertunjukan kecil di sini untuk para penonton di sini. Tapi, kau pikir kau bisa mengikutiku, ha? Akan kuseret kau." Dan kita bisa diperlihatkan bahwa di sini dengan mengaitkan pedangnya dengan katana milik Yagi Munenori, kita bisa melihat bahwa William Adams mengendalikan pertarungan tersebut. Yagi pun mulai terkaget dan berkata, "Apa-apaan ini?" William Adams mengatakan, "Mari kita mulai serangannya." Kemudian kita bisa melihat bahwa William Adams menggerakkan dan mengayunkan tangan milik Yagi Munenori sesuai dengan keinginannya. Bahkan dalam keadaan antara pedang dan juga katana milik Yagi Munenori saling berkaitan satu sama lain. Di sini Yagi berpikir, apa-apaan ini? Hanya dengan melalui persimpangan pedang, dia bisa mengendalikan pergerakanku. Bagaimana ini bisa? Kemudian William Adams mengatakan, "Bagaimana rasanya berdansa denganku, Tuan Yagi Munenori?" Dan kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Yagi Munenori terkena tebasan oleh William Adams untuk pertama kalinya dalam pertarungan ronde ketiga ini. Yagi pun mengatakan, "Hei, ya ampun, ternyata seperti ini ya." Kemudian Mohri yang mengamati itu mengatakan, "Sekali ada yang terjebak dalam tarian Adams, mereka tidak akan bisa melepaskan diri mereka sendiri. Tapi kemampuan yang sebenarnya masih belum dia tunjukkan. Aku masih mengingatnya dengan sangat baik. Kejutan yang aku terima pada hari pertama aku bertemu dengan dirinya." Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan masa lalu 3 bulan sebelum kejadian pertarungan Tenkaichi, tepatnya di Suo, wilayah Choshu. Di sini tiba-tiba saja salah satu prajurit dari Mohri langsung datang kepadanya dan mengatakan, "Tuan, saya membawa berita penting." Mohri menjawab, "Apa maksudmu itu?" "Aku sedang sibuk. Aku masih ada pemilihan perwakilan klan Mohri untuk Tenkaichi." Tapi sang prajurit menjawab, "Kami melihat kapal asing yang rusak di sepanjang pantai Tuan, tapi saat kami pergi mencari para awak kapalnya, binatang buas ada di kapal itu." Mendengar hal tersebut, Mohri pun mulai mengatakan, "Binatang buas? Apa maksudmu itu?" Kemudian Mohri pun ikut mendatangi kapal tersebut dan mengatakan, "Kupikir pengikutku sangat berlebihan saat dia menyebutkan sebagai binatang buas. Tapi setelah aku melihatnya sendiri, kupikir malah sebaliknya." Yang mana kita bisa melihat bahwa prajurit klan Mohri berhasil dibantai oleh William Adams dengan beberapa kali serangan saja. Di sini dia mengatakan, "Kurasa makhluk itu adalah makhluk yang tidak boleh untuk ditantang. Dia adalah seekor monster laut." Kemudian Mohri pun mengatakan, "Tidak mungkin dia membunuh seluruh pasukanku sendirian. Dan aku menjadi sangat yakin bahwa aku akan memilihnya." Kemudian di sini pada saat itu juga William Adams mengatakan kepada Mohri, "Cukup lama untuk membawamu sampai ke sini.
Kau bos di sekitar sini kan? Mohri pun yang mendengar itu berkata, bahasa itu, kau berbicara dengan bahasa Inggris ya? Kemudian William Adams mengatakan lagi, bawakan aku para gadis dan alkohol sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan mengambil semua wilayahmu. Ucap William Adams menantang Mohri. Yang mana di sini Mohri melihat William Adams sebagai sang monster lautan. Yang mana dia berpikir telah bertemu dengan monster yang paling menakutkan di seluruh dunia dan akan memakainya di pertarungan Tenkaichi. Setelah itu kita pun bisa melihat bahwa di sini Yagyu Munenori mulai terpojok oleh William Adams. Bahkan William Adams mengatakan, ada apa Tuan Yagyu? Langkah kakimu jadi lambat seperti ini. Mendapatkan tubuh indahmu yang berlumuran darah akan membuatmu jauh lebih menarik buatku. Ya ampun, aku memang harus memperkosamu setidaknya satu kali saja. Iya kan, Tuan Yagyu? Mendengar hal tersebut, kita pun bisa melihat para penonton yang mulai panik dan mereka berkata, ya ampun, Tuan Yagyu belum bisa menjaga jaraknya sama sekali. Sepertinya William ingin membuatnya terus menari ya. Kemudian di sini, salah satu biksu berkata, apa ini semua bagian dari rencana Williams ya? Lalu Mohri menjelaskan, aku tidak terkejut. Ada teknik dalam adu pedang barat yang jarang terlihat di Jepang, di mana para petarung akan saling mengunci pedang untuk mengalahkan lawan mereka yang disebut dengan mengikat. Tarian Dirk adalah seni bela diri dengan waktu dan jarak yang tidak biasa, dan ikatan itu untuk mengendalikan lawannya. Siapapun yang melawan William Adams yang memanfaatkan kedua petarung sebagai satu kesatuan akan bertarung dan masuk tersedot ke dalam pusaran, dan itu adalah teknik miliknya. Setelah itu kita pun diperlihatkan panel yaitu Oda Nobutsuna yang sedang memantau pergerakan dari Yagyu Munenori yang sedang bertarung. Tiba-tiba saja dia sendiri disapa oleh seseorang. Orang itu berkata, apa Anda merasa khawatir Tuan Nobutada? Oda Nobutada mengatakan, tapi bukankah kamu juga khawatir? Kau pergi kemana saja? Yang ternyata orang tersebut adalah Takuan Bo, anak buah dari Yagyu Munenori dan juga Oda Nobutada. Takuan Bo pun mengatakan, aku tidak ingin melihat Munenori saat membunuh itu saja sih. Kemudian Nobutada berkata, kalau begitu seharusnya kau tetap tidur saja di dalam. Munenori tidak akan mengubah cara hidupnya sesuai keinginanmu. Alasannya adalah bahwa Yagyu Munenori adalah mesin pembunuh alami. Setelah itu kita pun diperlihatkan bahwa William Adams masih menyiksa Yagyu Munenori. Dia berkata, ada apa Tuan Yagyu? Seluruh tubuhmu menjadi lambat sekarang. Apa kau bersiap untuk menyerah? Hah? Namun pada saat itu juga Yagyu Munenori langsung tertawa dan berkata, aku mengerti sekarang. Jadi ini yang dimaksud dengan tarian Dirk ya. Untuk mengendalikan lawan dan membuat mereka bergerak melawan keinginan mereka sendiri. Sangat mematikan. Dan permainan yang sangat menyenangkan. Namun pada saat itu juga William Adams merasakan sesuatu dan mengatakan, apa-apaan ini? Yagyu Munenori pun berkata, baiklah kalau begitu, sekarang kau akan menari sesuai dengan iramaku. Yang nampaknya di sini Yagyu Munenori akan mengambil alih dan meniru teknik dari William Adams. Dan benar saja kita bisa melihat tarian milik William Adams yang ditiru oleh Yagyu Munenori. Bahkan diseimbangkan dengan lebih kuat. William Adams pun sampai mengatakan, tidak mungkin, apa ini? Ikatan miliknya? Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa menggunakannya? Setelah itu, Yagyu Munenori pun mengatakan, gerakanmu itu sangat berguna, tapi sayangnya masih terlalu lemah dan masih jauh dari kesempurnaan. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan kau mengangkat satu jari pun. Setelah itu kita bisa melihat bahwa yang tadinya Yagyu Munenori mulai dipojokkan oleh William Adams, tetapi sekarang ini William Adams malah yang terpojok oleh Yagyu Munenori. Bahkan dia sendiri merasa terdesak dalam pusarannya sendiri. Bahkan dia mengatakan, apa ini? Sensasi apa ini? Dia menjerat semua anggota tubuhku begitu cepat. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk melawannya. Sensasi ini seperti melawan badai besar dalam wujud manusia. Setelah itu kita pun bisa melihat bahwa orang-orang di sini terkaget karena kemampuan dari Yagyu Munenori. Semua orang mengatakan, apa yang terjadi? Munenori menggunakan teknik William sendiri untuk menyerangnya kembali. Ini tidak bisa dibiarkan. Kemudian setelah itu, Oda Nobutada berkata, sepertinya sebentar lagi ya. Takuan Bo, jika kau tidak ingin menontonnya, maka pergilah. Selagi pergi, itu masih baik. Ucap Oda Nobutada. Kemudian setelah itu tiba-tiba saja salah satu petarung yang sedang tidur, yaitu seorang kakek tua yang bernama Kamizumi no Kami, tersadar dan dia mengatakan, ada badai besar ya. Kemudian asistennya mengatakan, Anda sudah bangun sensei?
Kemudian Kamizumi no Kami berkata, rasa haus darah ini pasti Munenori, iya kan? Kemudian asistennya berkata, dia bertarung dengan sangat keras, Sensei. Kamizumi no Kami pun menjelaskan, bagus sekali, kisah tentang Yagi Munenori. Ini adalah tentang seorang samurai yang sangat dihormati di banyak bidang, ilmu berpedang, filsafat, politik. Tapi dia memiliki sisi tersembunyi dalam dirinya yang tidak pernah tertulis dalam catatan sejarah. Setelah itu, pada saat William Adams terpojok, Yagi Munenori mengatakan, Tuan Williams, latihanmu sudah berakhir sekarang. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa ombak di lautan mulai terguncang karena kemungkinan besar ini akan terjadi badai. Lalu Yagi Munenori pun mengatakan lagi, Tuan William Adams, izinkan aku untuk membawamu ke neraka. Dan di sini kita bisa melihat wujud aslinya sebagai dewa kematian terungkap, di mana rasa haus darah seorang Ashura yang terlalu kejam diwariskan kepada anak cucunya. Dan itu adalah karakter dari Yagi Munenori, sang samurai terkuat yang mana tidak ada orang yang bisa menandinginya. Dan panel pun selesai. Nah, itulah Deminasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Keteisen chapter ke-15. Jadi gimana nih menurut Deminasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!